Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqikal qawim wa faqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, segenap pengurus harian, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketua lembaga dan ketua umum badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, para pengasuh pesantren, para asatidz, para ustadzat, dan para pecinta kiai dan pecinta pesantren yang saya hormati. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengikuti istighosah yang mendoakan bangsa kita, mendoakan umat Islam, dan mendoakan Nahdiyin dimanapun berada. Insya Allah dengan istighosah yang barusan kita ikuti, dengan khusyuk dan dengan ikhlas, kita bisa mendapatkan barakah dan manfaatnya. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Oktober dan memperingati Hari Santri yang ke-7 setelah undang-undang atau keputusan Presiden Hari Santri sudah ditandatangani pada tahun 2015 yang lalu. Pemerintah sudah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri karena pada hari tersebut untuk memperingati resolusi jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mulai tahun 2015 secara istiqomah kita bersama-sama mengikuti dan memperingati Hari Santri ini dengan sangat meriah. Pada tahun-tahun yang awal, kita umat Nahdiyin memperingati Hari Santri dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, dan dengan semangat yang luar biasa. Tetapi kami di Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama berharap bahwa pada waktu ini dan tahun-tahun ke depan kita memperingati Hari Santri ini selain dengan gegap gempita, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang substantif, kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan para santri dimanapun berada. Pada hari ini diawali dengan istighosah. Kita melakukan atau membuka peringatan Hari Santri ini, rangkaian-rangkaian yang akan kita ikuti selama 2 bulan dari sekarang. Kita mengawali dengan memperkenalkan logo dan tagline Hari Santri 2021. Tetapi sebelumnya kami ingin kita flashback sejenak kembali ke beberapa waktu yang lalu. Pada tahun 2017 kita mempunyai logo dan tagline Santri Mandiri NKRI Hebat. Kami berharap pada waktu itu tahun 2017 kita para santri dan pesantren sudah memulai kesadaran untuk membangun kemandirian secara lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kita tahu bahwa pesantren di seluruh Indonesia ini sudah mandiri. Semuanya pesantren berangkat dari bawah dan semuanya pesantren berangkat dari niat dan khidmah para kiai. Tetapi kita ingin bahwa kemandirian pesantren ini ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk atau sebagai wasilah agar NKRI kita semakin hebat. Pada tahun berikutnya, tahun 2018, Hari Santri itu diperingati dengan apel akbar Santri Nusantara yang diikuti oleh 60.000 atau hampir 70.000 santri. Yang ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan real santri itu harus diperhitungkan di dalam percaturan apapun di negeri ini. Pada tahun berikutnya, tahun 2019, kita
memperingati Hari Santri dengan memperkenalkan tagline Santri Unggul Indonesia Makmur. Santri tidak lagi diharapkan mandiri, tetapi sudah unggul. Unggul itu artinya mempunyai kekhasan-kekhasan, mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding yang bukan santri. Untuk sekali lagi menjadi wasilah Indonesia agar lebih makmur dari yang sudah-sudah. Pada tahun 2020, kita menghadapi sebuah pandemi yang berkepanjangan, yang sampai sekarang itu belum selesai. Pada tahun peringatan Hari Santri tahun 2020, kita ada pada tengah-tengah pandemi. Oleh karena itu, tagline yang diusung pada tahun lalu adalah Santri Sehat, Indonesia Kuat. Untuk memperkuat Indonesia secara keseluruhan, santri harus sehat. Sehat ini sehat zahir dan sehat batin. Sehat zahir itu harus dimaknai sebagai keharusan para santri dan pesantren-pesantren untuk selalu berikhtiar, istiqamah berusaha bahwa kesehatan santri di masing-masing pesantren itu patut diupayakan dengan serius. Kesehatan santri itu perlu ditingkatkan secara kontinu dari tahun ke tahun. Kalau santri sehat dengan jumlahnya yang hampir 6 juta dan komunitas santri yang hampir 90 juta, maka saya kira kesehatan santri itu bisa menjadi landasan, bisa menjadi fondasi bagi kesehatan negara kita dan bagi kekuatan bangsa ini. Semua logo dan tagline Hari Santri lahir dari konteks zaman, konteks pada saat Hari Santri itu diperingati, dan pesan cita-cita yang hendak dituju. Hampir semua logo yang diciptakan ketika Hari Santri itu berdasarkan usaha dan kreativitas para santri, dan beberapa kita lombakan. Artinya logo-logo Hari Santri ini berasal dari kreativitas para santri di lingkungan Nahdlatul Ulama. Pada tahun ini kita sudah harus berkembang. Pada tahun ini pesantren dan santri sudah harus berpikir lebih ke depan. Tidak hanya berkutat kepada persoalan-persoalan kesehatan para santri, kesehatan para kiai, dan kesehatan keluarga besar pesantren, tetapi tahun ini kita sudah harus berpikir pasca pandemi, harus berpikir Indonesia pasca krisis kesehatan dan pasca krisis ekonomi yang sekarang ini. Kita harus menjadi bagian dari kembali membangkitkan Indonesia. Logo Hari Santri tahun ini juga hasil dari lomba yang dikompetisikan kepada para santri-santri dan pesantren, dan akhirnya muncul sebuah logo yang sangat baik yang mengandung makna filosofis yang dalam. Logo yang ada di depan kita semua ini adalah logo Hari Santri 2021, yang itu melambangkan air jernih yang memberikan kesejukan dan kesegaran dan menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan, baik dalam konteks sebagai pribadi atau dalam konteks sebagai warga negara maupun dalam konteks bangsa. Logo ini menegaskan bahwa santri dan pesantren telah dan terus memberi kesejukan dan kesegaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui mainstreaming Islam rahmatan lil alamin. Santri dan pesantren juga telah terbukti menjadi kekuatan besar bagi negara mulai dari resolusi jihad sampai saat ini. Air adalah sumber kehidupan. Air yang menetes yang menjadi logo dari Hari Santri pada tahun ini adalah melambangkan bahwa santri adalah sumber inspirasi sekaligus menjadi salah satu sumber kehidupan bagi bangsa ini. Tagline-nya adalah bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Tagline ini menggambarkan karakteristik dan nilai pesantren. Pesantren yang terus bertumbuh sejak yang bisa kita lihat
pada pesantren pertama ada tahun 1400, artinya sejak tahun 1400 Masehi pesantren berdiri dan terus bertumbuh secara kualitatif maupun secara kuantitatif sampai saat ini. Bertumbuh mempengaruhi sejarah, mempengaruhi peradaban. Pesantren juga berdaya. Berdaya dalam hal ini mandiri secara nilai, mandiri secara tradisi, mandiri secara tata kelola, dan mandiri secara ekonomi. Tentu juga sangat penting untuk menyebutkan bahwa pesantren juga harus mandiri secara politik. Pesantren di samping itu juga mempunyai tugas untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan lingkungan pesantren, dan pada akhirnya memberdayakan negara ini. Pesantren dan para santri juga terus berkarya, seperti lahirnya sebuah kitab-kitab yang baru yang dikarang oleh komunitas pesantren, para kiai dan para santri. Tetapi karya itu perlu kita maknai lebih luas lagi, bahwa saat ini santri perlu terus didorong untuk berkarya di dalam bidang-bidang yang lain. Santri perlu didorong untuk terus berkarya di bidang ekonomi, berkarya di bidang teknologi, berkarya di bidang-bidang yang saya kira hampir tidak ada batas bagi santri untuk berkarya. Berikutnya, Road to Hari Santri 2021. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan untuk menyambut Hari Santri ini sudah kita mulai secara de facto. Beberapa bulan yang lalu, RMI sudah memulai kegiatan Hari Santri ini, menyambut Hari Santri ini dengan bekerjasama dengan Amazon Web Services menyelenggarakan kompetisi santri 4.0 dan menyelenggarakan program Laptop for Builders. Laptop untuk 100 pesantren, sekaligus juga menyelenggarakan lomba untuk menjaring inovasi, kreativitas, dan pemecahan masalah berbasis proyek. Kompetisi Santri 4.0 ini adalah bagian dari concern RMI untuk mengajak pesantren untuk lebih melek digital, masuk ke dunia digital, masuk ke era industri 4.0 dan era society 5.0. Kegiatan tersebut diikuti dengan sayembara logo dan tagline Hari Santri tahun 2021 yang hasilnya kita nikmati dan kita lihat bersama-sama di belakang saya ini dan yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan yang lain yang saya kira penting untuk disebutkan adalah kick-off program beasiswa LPDP untuk santri. Ini sangat penting bahwa santri harus ikut terus belajar di dalam memajukan negara ini dan di dalam memajukan umat. LPDP insya Allah sebentar lagi akan meluncurkan program beasiswa khusus untuk santri, untuk S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. Ini saya kira adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita sambut bersama-sama. Para santri di seluruh Indonesia, khususnya santri Nahdliyin, perlu untuk bersama-sama mengikuti kompetisi ini. Yang ketiga adalah santri tani milenial. RMI sangat memandang perlu soal isu-isu pangan ini. Ke depan saya kira geopolitik kita akan dipengaruhi tidak hanya isu-isu energi tetapi juga isu-isu pangan. Santri harus ikut ke sana, masuk ke isu pangan. Oleh karena itu kami santri, para santri atau pesantren yang stakeholder terbesarnya adalah petani, nelayan dan pelaku UMKM, RMI merasa perlu untuk memandang atau memberdayakan kegiatan santri tani milenial ini dengan bekerja sama dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan PT Pupuk Kaltim Tbk, dan kemudian dengan Kementerian Pertanian untuk menciptakan generasi modern, generasi milenial tani yang menguasai pertanian
dari sisi teknologi. Yang ketiga tentu berikutnya tentu karena kita masih dalam era pandemi, sekarang ini kita melakukan vaksinasi santri dengan target 50.000 santri bekerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, bukan santri namanya kalau tidak mengenalkan seni. Oleh karena itu, lomba cipta lagu ini bagian dari mendorong supaya santri terus berkarya untuk mencari potensi atau pengembangan diri yang dimiliki oleh para santri. Dalam hal ini adalah bakat-bakat di bidang menciptakan atau menulis lirik lagu. Nah, kayaknya banyak ini, dewan jurinya ada Adi MS, ada Leto, ada Abdullah Wong, dan yang lain-lain. Kemudian kegiatan yang lain yang akan dilakukan pada rangkaian Hari Santri ini adalah Duta Santri Nasional dan Festival Halal Fashion. Saya kira penting kita untuk merasa yakin dan optimis bahwa Indonesia dan ke depan akan menjadi kiblat fashion dunia. Dan ketika kita bergerak ke arah sana, para santri tidak boleh ketinggalan. Oleh karena itu, kita perlu untuk meneruskan kegiatan-kegiatan yang baik yang sifatnya kompetisi. Dalam hal ini adalah Duta Santri dan Festival Halal Fashion. Terus kemudian juga ada Bintang Santri Akademi. Santri harus masuk ke dunia medsos, santri harus masuk ke dunia digital, santri juga harus bisa lahir menjadi bintang-bintang baru. Dakwah tidak hanya di bidang pengajian, tetapi juga dakwah harus di bidang apapun. Bintang Santri Akademi ini adalah juga pencarian ajang pencarian bakat santri di seluruh Indonesia di bidang tarik suara. Insya Allah kegiatan ini akan melibatkan beberapa musisi ternama. Ada Mas Adi MS lagi, ada Mas Erwin Gutawa, ada Melly Guslow, Benz Leo, Vina Panduwinata, dan yang lain-lain. Ini akan menjadi program yang luar biasa yang nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh PIC program. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah sholawat nariyah untuk negeri. Berdoa harus, bersolawat wajib. Kita walaupun memperingati Hari Santri ini dengan kegiatan yang sedemikian panjang, sedemikian banyak, tetap tidak boleh lupa untuk berdoa dan bersolawat untuk negeri kita tercinta. Kemudian kegiatan seterusnya adalah di bidang akademik, di bidang keilmuan. RMI akan mengadakan international webinar. Judulnya adalah Santri Membangun NKRI dari sudut pandang politik, ekonomi, budaya, dan revolusi teknologi. Menghadirkan berbagai narasumber dari berbagai negara. Ini sekaligus dimaksudkan juga untuk memperkenalkan pesantren, sebuah komunitas pendidikan yang saya kira terbesar di dunia, tetapi belum begitu dikenal. Melalui forum ini kita berharap bahwa pesantren akan lebih dikenal di luar Indonesia. Kemudian program berikutnya adalah lomba baca kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh. Ada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang penilaiannya secara khusus akan dilakukan oleh para kiai-kiai kita yang senior. Amanat Hari Santri, kegiatan yang terakhir adalah Amanat Hari Santri. Pada puncak perayaan acara Hari Santri 2021, penyampaian pidato, mungkin pidato kebudayaan atau pidato amanah dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk memberikan arah kepada kita kemana Indonesia harus menuju, kemana Indonesia harus diarahkan, dan bagaimana bagaimana Nahdliyin harus menyambut gagasan ini. Itu beberapa agenda yang bisa saya sampaikan yang saat ini dirancang dengan baik oleh kawan-kawan di kepanitiaan Hari Santri, yang insya Allah kita berdoa dan mohon doa restu kepada para kiai dan segenap pemirsa agar seluruh agenda ini berjalan dengan lancar.
dan kita semua mendapatkan manfaat dan hikmah dari agenda-agenda yang sedang dan akan kita laksanakan. Tidak menutup kemungkinan kalau ada beberapa hal yang menarik atau gagasan-gagasan yang sangat menarik untuk di-insert, untuk ditampilkan, ya, tidak menutup kemungkinan kita akan menambahkan agenda ini supaya Hari Santri kita lebih semarak, baik secara zahir, ramai, menarik begitu, tetapi juga secara batiniah, secara substantif itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan pesantren kita. Demikian sekilas mengenai Hari Santri, logo dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama menyongsong Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun ini. Sekali lagi kami memohon doa restu dan dukungan, support para kiai, para pengasuh pesantren, para santri di seluruh Indonesia untuk meramaikan Hari Santri ini tidak hanya dengan rame-rame saja, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan yang substantif di dalam konteks itu tadi, bertumbuh, berdaya, dan berkarya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.